Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Di awal jumpa ini terimalah salam kemerdekaan merdeka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita boleh merayakan hari kemerdekaan yang ke-77 tahun. Kalau suatu bangsa sudah merdeka, apa yang harus dilakukan oleh bangsa itu selanjutnya? Mari kita belajar makna kemerdekaan. Belajar dari Galatia 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Kristus, Allah yang telah mati dan bangkit demi keselamatan kami. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang sungguh baik, menjaga memelihara kami sampai saat ini. Kini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Galatia merupakan goresan tangan Paulus pada tahun 49 Masehi. Surat ini dialamatkan kepada jemaat di Galatia. Galatia adalah nama sebuah kota di daerah Anatolia Pusat di Asia Kecil. Saat Injil Yesus Kristus diterima, muncul pertanyaan di kala itu, apakah untuk menjadi Kristen harus juga mentaati hukum-hukum agama Yahudi? Misalnya sunat, atau hukum tentang makanan yang haram dan yang tidak haram. Ketika seseorang mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, apakah dia juga harus melaksanakan hukum-hukum Yahudi ini? Nah, tentang hal ini menjadi heboh di jemaat Galatia. Ada beberapa orang yang mengajarkan itu mutlak, itu harus dilakukan. Sunat wajib adanya, makan makanan yang tidak haram itu wajib hukumnya. Nah, karena itu Paulus menjawab pergumulan ini, Paulus menjawab pertanyaan ini, dia mengatakan bahwa hal itu tidak usah. Satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan orang Kristen adalah percaya kepada Kristus. Percaya sungguh-sungguh kepada Kristus itu sebenarnya sudah cukup. Di dalam pasal 5 sampai pasal yang ke-6, Paulus menjelaskan bahwa cinta kasih yang timbul dalam diri jemaat itu disebabkan karena jemaat itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi cinta kasih itu adalah akibat jemaat beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Iman percaya menjadi penyebab manusia hidup dalam ajaran kasih. Berimankan Yesus otomatis menjalani kehidupan di dalam kasih. Jemaat sekalian, teks bacaan kita saat ini merupakan bagian dari pembelaan Paulus terhadap ajarannya. Mengapa Paulus harus membela ajarannya? Ini pertanyaan bagi kita. Karena ada penyesat yang mengajarkan beriman Yesus ternyata belum cukup. Beriman Yesus harus juga diikuti dengan ketaatan terhadap hukum-hukum agama Yahudi. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, Paulus mengajarkan bahwa kebebasan Kristen berkaitan dengan keselamatan oleh kasih karunia. Tetapi kemudian Paulus memberikan peringatan, janganlah kebebasan Kristen dijadikan alasan untuk mengikuti tabiat dosa. Benar kita telah dibebaskan oleh Yesus dari dosa.
Benar kita telah dimerdekakan oleh Yesus sehingga kita beroleh jaminan kehidupan yang kekal. Tetapi Paulus memberikan peringatan, janganlah hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15 yang sudah kita baca tadi, kita membaca, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu yang dimaksud di sini adalah jemaat Galatia yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Penerimaan itu adalah panggilan Tuhan. Artinya, seseorang bisa beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu adalah panggilan Tuhan. Tuhanlah yang berkasih karunia. Lalu apa yang dimaksud dengan kata merdeka di sini? Kata merdeka di sini ternyata diturunkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, eleuteria, artinya freedom, kebebasan, kemerdekaan. Pertanyaan kita, bebas dari apa? Jawabnya, bebas dari kutuk dosa. Beriman Yesus Kristus berarti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu, mengapa Paulus memberikan peringatan di sini agar jemaat jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi hidup dalam kasih? Bahkan dalam ayat 14, Paulus mengutip kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dosa apa yang Paulus maksud di sini? Dan mengapa Paulus mengajak untuk saling mengasihi? Apa sesungguhnya yang mendorong Paulus memotivasi jemaat untuk saling mengasihi? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita lihat dalam ayat 12 dan ayat 15. Paulus berbicara di sini karena ada yang menghasut jemaat. Dan karena itu, anggota jemaat ada yang saling menggigit dan saling menelan. Dan karena itu Paulus memberikan peringatan, awaslah, hati-hati, waspadalah. Jangan sampai kamu saling membinasakan. Sebab jika warga jemaat sudah saling menggigit, saling menelan, itu adalah pertanda. Tidak lama lagi mereka akan saling membinasakan. Dan Paulus mengingatkan jemaat, waspadalah. Nah, waspadalah agar jemaat tidak saling menggigit dan saling menelan. Artinya antar anggota jemaat harus waspada agar jangan ada yang saling melukai, ada yang saling menyakiti. Sebab jika itu terjadi, ini jelas pola hidup yang tidak lagi di dalam Kristus. Saudara, berita firman Tuhan yang kita baca saat ini, yang kita renungkan saat ini, menjadi otokritik dalam kehidupan orang Kristen dewasa ini. Banyak di antara kita yang begitu yakin selamat, tetapi cara hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita ini sudah diselamatkan. Kita begitu yakin bahwa kita pasti akan masuk surga, kita sudah dibebaskan oleh Yesus dari kutuk dosa. Kita yakin tentang hal itu. Tetapi cara hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, di antara kita masih ada yang seperti jemaat di kota Galatia yang suka menghasut, yang suka memanas-manasi orang sehingga orang itu berkelahi satu sama lain. Bahkan di antara kita masih ada yang saling membenci, masih ada cerita antar tetangga tidak saling bicara. Masih ada cerita satu persekutuan jemaat tetapi tidak saling mengasihi. Saya jadi teringat ucapan Mahatma Gandhi. Pada suatu ketika Mahatma Gandhi pergi ke sebuah gereja dan dia ditolak memasuki gereja itu karena gereja itu diperuntukkan bagi warga jemaat berkulit putih. Dalam hal ini orang Inggris
yang menjajah India di kala itu. Mahatma Gandhi balik dari pintu gereja dan dia mengucapkan kalimat ini. Ajaran Kristus begitu agung dan mulia, tetapi sayang, ajaran ini tidak nampak di dalam diri orang Kristen. Kalimat ini adalah sebuah ironi bagi kita. Dibebaskan Kristus dari dosa, tetapi masih senang hidup di dalam dosa. Pernahkah Anda melihat binatang babi? Sebersih apapun engkau memandikannya, babi itu tetap senang ketika melihat air becek dan dia berkubang di dalamnya. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Jangan biarkan hidupmu berkubang di dalam dosa. Kita sekarang berada di bulan Agustus, bulan merayakan kemerdekaan kita. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Kita bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tidak ada lagi yang menekan kita, tidak ada lagi yang menindas kita. Kita sudah merdeka. Sebagai bangsa yang telah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Hindarilah cara hidup seperti warga jemaat Galatia yang telah dimerdekakan oleh Yesus dari dosa, tetapi masih hidup di dalam dosa. Jika kita sudah bebas dari penjajahan, janganlah lagi kita hidup seperti orang yang terjajah. Hidup dalam tekanan, hidup dalam ketakutan, hidup di dalam penderitaan. Ingatlah, telah banyak orang yang berkorban nyawa demi kemerdekaan ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, orang yang merdeka haruslah hidup dalam kasih terhadap sesamanya. Perlakukan sesama kita secara manusiawi, kasihi mereka sepenuh hati saat kita dalam persiapan menyambut hari kemerdekaan kita. Kita dikejutkan dengan berita pembunuhan Brigadir J oleh sesama anak bangsa. Ini menunjukkan kita sudah merdeka, tetapi perilaku orang yang hidup di dalamnya ternyata masih ada yang jahat. Masih ada yang sewenang-wenang memperlakukan sesamanya, bahkan tega menghabisi nyawa sesama anak bangsa. Inilah keprihatinan kita sebagai satu bangsa dewasa ini. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar kita hidup di dalam kasih. Janganlah saling menggigit, janganlah saling menelan. Belajarlah pada Yesus yang begitu mengasihi manusia, bahkan berkorban nyawa demi keselamatan kita. Kiranya teladan Yesus ini menjadi cara hidup kita. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kristus memberkati kita. Amin.